Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Waalaikumsalam. Hendra Rahmawan, Eskom MT, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis jaringan komputer. Kami dari kelompok analisis Jarkom yang beranggotakan Muhammad Agil Arifki, Rian Delianur, dan saya sendiri Asdi Fahmi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai kasus antrian MM1 dengan konsep reverse bulking. Berikut daftar isinya. Ada identitas jurnal, latar belakang, tujuan penelitian, data sumber data, studi area, algoritma, dan hasil penelitian, kelebihan, kekurangan, serta arah penelitian selanjutnya. Berikut identitas jurnalnya. Jurnal yang kami review berjudul Estimation of Performance Measures in a Novel MM1 Queuing Model with Reverse Bulking, a Simulation-Based Approach. Penelitian ini ditulis oleh Asmita Tamuli dan rekan-rekan yang diterbitkan pada tahun 2025 dalam jurnal Result in Control and Optimization yang terindeks Scopus Q2. Selanjutnya, berikut latar belakangnya. Antrian itu merupakan fenomena umum dalam layanan publik maupun bisnis. Biasanya pelanggan menolak bergabung jika antriannya panjang, yang disebut bulking. Namun ada fenomena sebaliknya yaitu reverse bulking, di mana semakin ramai antrian justru semakin menarik pelanggan. Masalahnya model antrian lama masih kurang realistis karena probabilitas bergabung bisa mencapai 100%. Oleh sebab itu, penelitian ini mengusulkan model MM1 dengan konsep reverse bulking agar lebih sesuai dengan kondisi nyata. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah yaitu pertama mengembangkan model antrian MM1 baru dengan konsep reverse bulking. Yang kedua yaitu mengusulkan fungsi probabilitas bergabung yang lebih realistis. Lalu ketiga meningkatkan performa sistem yaitu traffic intensity, system size dan queue length. Yang keempat, membandingkan dua metode estimasi, maximum likelihood estimation atau MLE dan Bayesian estimation, serta yang terakhir yaitu menguji penerapan model melalui studi kasus di restoran cepat saji di India. Selanjutnya, data dan sumber datanya. Data utama yang digunakan adalah jumlah pelanggan yang tersisa pada sistem pada saat departure epoch, dan data ini diambil dari sebuah restoran cepat saji di Brugar, Assam, India dengan total 100 observasi selama 45 hari kerja dari pukul 12.00 sampai dengan 22.00. Selanjutnya data tambahan digunakan untuk validasi berupa inter-arrival time dan service time. Hasil uji menunjukkan keduanya mengikuti distribusi eksponensial dengan eh, arrival rate sebesar 6,25 per jam serta service rate 7,19 per jam dan traffic intensity sebesar 0,87. Selain data nyata, penelitian ini juga menggunakan data simulasi. Simulasi dilakukan dengan dua metode, yaitu Metropolis Hastings untuk MLE dan Sampling Importance Resampling untuk Bayesian. Jumlah replikasi adalah 1.000 kali untuk MLE dan 10.000 kali untuk Bayesian. Ukuran sampel yang diuji adalah sebesar 25, 50, dan 100 dengan traffic intensity sebesar 0,3, 0,5, 0,7, dan 0,9. Tujuan simulasi ini adalah untuk membandingkan performa estimasi kedua metode melalui nilai root mean square error. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh eh, Mas Agil. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Fahmi atas kesempatan presentasi kali ini. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang studi area ataupun area studi.
di mana pada penelitian kali ini, jurnal kali ini itu dilakukan di sebuah restoran cepat saji yang ada di India. Tepatnya terkenal yaitu di Dirpura, Assam, negara India. Yang di mana dipilih karena yang dijelaskan Mas Fahri tadi yaitu reverse bulking gitu. Nah, yang di mana fenomena utamanya itu adalah semakin ramai antrean, justru semakin menarik pelanggan baru untuk terus bergabung. Nah, karena secara psikologis kita sebagai manusia itu mungkin akan bertanya-tanya kalau kita melihat sebuah restoran, pusat perbelanjaan, kafe dan lain sebagainya, kalau dia ramai pengunjung akan menjadi pertanyaan untuk kita gitu kan. Apa yang menyebabkan dia ramai? Apakah makanannya enak? Apakah experience-nya ataukah pengalaman pelayanan dan lain sebagainya. Nah, secara psikologis itu yang membuat reverse bulking ini bekerja, yaitu menarik pelanggan baru untuk ikut bergabung karena semakin banyak volume antrian di sana gitu. Nah, berbeda dengan pola bulking, kebalikannya pada mode antrian yang bersifat tradisional. Selanjutnya, relevansi studi. Yang diharapkan relevansi studi penelitian kali ini tidak hanya bisa diterapkan di restoran cepat saji saja, tapi bisa juga diterapkan di bidang manajemen layanan, telekomunikasi, transportasi, hingga bisnis retail gitu. Yang dimana perilaku pelanggan ataupun perilaku antrian ini bisa memengaruhi kinerja daripada sistem. Next. Nah, metode yang digunakan di sini adalah ada dua, ada metode validasi dan juga metode estimasi. Yang di mana metode estimasi ini juga ada dua lagi bagiannya. Yang pertama itu adalah pendekatan secara klasik ataupun classical approach, yang di mana metode yang digunakan adalah MLA tadi yang sudah dijelaskan Mas Fahmi, yaitu maximum likelihood estimation. Yang di mana algoritma yang ada di dalamnya itu adalah metropolis hashing untuk menghasilkan sampel dari distribusi target atau menghitung probabilitas jumlah pelanggan. Yang kedua menggunakan Gensa Package yang menggunakan aplikasi R software untuk menyelesaikan perhitungan numeriknya gitu. Tujuannya mengestimasi parameter ROW atau traffic intensity, lalu menghitung ukuran kerja LS ataupun expected system size, dan LQ expected queue length-nya. Nah, yang kedua pendekatan yang digunakan adalah Bayesian. Metodenya ya pasti menggunakan metode Bayesian. Yang di sini adalah Bayesian estimation menggunakan prior distribusi beta pada poin A dan B gitu. Nah, yang dimana algoritma yang digunakan adalah SIR atau Sampling Importance Resampling, sebuah algoritma untuk menghasilkan distribusi posterior daripada parameternya. Yang dimana tujuannya di sini adalah untuk mendapatkan estimasi Bayesian untuk rho, LS, dan LQ, serta probabilitas prediktif jumlah pelanggan terhadap departure epoch-nya. Next. Nah, sedangkan yang kedua, metode yang digunakan adalah validasi dan analisis, yang dimana di sini menggunakan dua simulasi. Yang pertama adalah simulasi Monte Carlo dengan replikasinya 100.000 kali menggunakan MLI dan 10.000 kali menggunakan Bayesian. Variasinya, ukuran sampelnya itu adalah sebanyak 25, 50, dan juga 100. Dan traffic set-nya adalah rho-nya sebesar 0,3, 0,7, dan 0,9. Selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi performa daripada metode sebelumnya, yaitu estimator. Selanjutnya, pengukuran kinerjanya atau RSME-nya yang digunakan di sini adalah untuk membandingkan akurasi MLE dan juga Bayesian. Itu pengukuran kinerjanya gitu. Dan terakhir adalah goodness of fit test pada data nyatanya adalah X kuadrat test untuk menguji kesesuaian jumlah pelanggan dengan model. Jadi jumlah pelanggan yang tadi yang dijelaskan Suami tadi dari jam sekian sampai jam sekian tadi diuji berdasarkan modelnya nanti akan hasilnya seperti apa gitu. Yang kedua adalah Kolmogorov-Smirnov adalah tes untuk memeriksa apakah interval times dan service time mengikuti distribusi eksponensial. Next. Nah, hasil penelitian di sini muncul empat gambar lah kurang lebih gitu kan. Sample size, ada RSME-nya gitu dengan grafik seperti yang ada di layar, yang dimana hasilnya daripada grafik ini adalah model yang dihasilkan adalah model MM1 dengan reverse bulking pastinya, ya dimana probabilitas pelanggan itu meningkat ataupun orang yang datang tuh semakin meningkat karena seiring banyaknya antrian di sana gitu. Jadi semakin banyak antrian yang muncul, maka jumlah pengunjung datang itu semakin meningkat. Jadi dia tuh bertambah orang orang yang ada di dalam sistemnya gitu. Next, ini adalah tabel RSME-nya.
Nah, adapun hasil penelitian di sini ada tiga tabel, yang dimana tabel satu itu adalah membandingkan metode ML dan Bayesian berdasarkan traffic intensi atau ROW. Nah, yang kedua sama membandingkan ML dan Bayesian dari expected system size atau LS. Dan juga yang ketiga adalah membandingkan traffic size dari ML dan Bayesian untuk expected query length ataupun LQ. Nah, dari tiga tabel ini kan sudah jelaskan di yang pertama membahas tentang RO-nya, yang kedua LS-nya, dan yang ketiga adalah LQ-nya. Ini mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bayesian itu lebih unggul daripada MLA karena memiliki RSMA atau root mean square error yang lebih rendah. Jadi Bayesian ini lebih unggul karena memiliki RSMA yang lebih rendah daripada MLA gitu. Selanjutnya, terutama pada ukuran sampel yang lebih besar sehingga model bisa menjadi lebih akurat dan juga stabil. Nah, mungkin cukup itu dari saya. Saya kembali ke Mas Wahyu. Oke, selanjutnya silakan untuk Mas Rian. Bagian selanjutnya yaitu kelebihan dari paper ini. Yang pertama yaitu menciptakan model antrean baru, yaitu mengusulkan MM1Q dengan reverse bulking dan fungsi probabilitas bergabung yang lebih realistis, yang tidak pernah mencapai 100%. Yang kedua, menghasilkan dua pendekatan estimasi, yaitu membandingkan metode MLE dan Bayesian estimation, kemudian hasil menunjukkan Bayesian lebih akurat dan lebih stabil. RMSE lebih rendah terutama pada sampel besar. Yang ketiga yaitu bisa diaplikasikan di dunia nyata. Sebagai contoh, studi kasus di restoran cepat saji di Brugger ke India membuktikan model sesuai dengan kondisi real dan dapat diterapkan pada sistem layanan nyata. Yang terakhir yaitu bermanfaat praktis, yaitu membantu bisnis dengan antrean padat seperti restoran, pusat layanan, dan transportasi dalam mengoptimalkan manajemen layanan dengan mempertimbangkan perilaku reverse bulking. Next. Selanjutnya adalah kekurangan yang dicantumkan oleh penulis pada paper ini, yaitu yang pertama, terbatas pada MM1 single server, yaitu hanya membahas satu server dengan distribusi kedatangan dan pelayanan eksponensial, belum mencakup multi-server atau kondisi yang lebih kompleks. Kekurangan kedua yaitu perilaku pelanggan terbatas pada fokus tertentu. Yang dimaksud di sini yaitu fokus hanya pada reverse bulking, belum mempertimbangkan perilaku lain seperti retrial, reneging, atau meninggalkan antrean atau priority queue. Yang ketiga yaitu pengecekan data nyata hanya bisa dilakukan sampai batas tertentu. Pada studi kasus ini hanya dilakukan pada satu restoran cepat saji di Dibrugarh, India, sehingga generalisasi ke konteks lain masih perlu diuji kembali. Dan yang kekurangan yang terakhir yaitu simulasi yang dibuat dengan asumsi dasar, yaitu performa diuji dengan simulasi Monte Carlo pada ukuran sampel kecil sampai sedang, sehingga ada potensi bias pada sampel yang sangat kecil. Next. Selanjutnya, pada paper ini juga penulis mencantumkan arah penelitian selanjutnya. Yang pertama yaitu paper ini masih bisa dikembangkan ke sistem dengan banyak server seperti MMC atau sistem dengan kapasitas terbatas MM1K. Yang kedua yaitu mempertimbangkan pola kedatangan atau pelayanan lain, tidak hanya distribusi eksponensial. Yang ketiga yaitu menambahkan perilaku pelanggan lain seperti keluar dari antrian, reneging, mencoba lagi retrial atau antrian dengan prioritas. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi algoritma simulasi supaya bisa dipakai untuk sistem yang lebih besar. Sekian dari saya. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Nah, sebagai simpulan, penelitian ini tuh mengusulkan model MM1 dengan reverse bulking yang lebih realistis. Dan hasilnya menunjukkan bahwa Bayesian estimation itu lebih unggul dibanding MLA, Maximum Likelihood Estimation. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hendra Rahmawan, Eskom, MT, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis jaringan komputer, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempelajari dan mereview jurnal ini. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi kali ini. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.